Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kali ini saya akan bicara sekitar salib, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Dan peristiwa ini benar-benar adalah peristiwa sejarah. Karena itu tema yang akan saya bahas adalah tak hanya kredo teologis, tetapi didukung oleh fakta historis. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam konon al-iman atau pengakuan iman kita, setiap kali ibadah kita membaca mengenai penderitaan, penyaliban, dan kebangkitan Kristus, serta kenaikannya ke surga. Wa suliba an ala ahdil Pilatus Pontiu wa ta'alama wa kubira wa khoma fi yaumis salis alama fil kutub wa so'ida ila samai wa jalasa an yaminil ab. Yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, wafat, dan dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Pengakuan iman ini bukan sekedar kredo yang diulang-ulang, keyakinan teologis atau tafsiran atas kitab suci secara subjektif, tetapi adalah fakta sejarah. Tanpa membaca Injil pun, Yesus pasti disalib. Karena itu saya akan coba untuk merangkai peristiwa ini mulai dari penyalibannya hingga Minggu Paskah berdasarkan data-data sejarah di luar Alkitab. Pertama-tama, kesejajaran dengan ungkapan dalam pengakuan iman yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, wafat, dan dikuburkan. Ini catatan iman sekaligus catatan sejarah. Kita jelas diberitahu kapan Yesus disalibkan, pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dan dia disalibkan sampai mati, bukan hanya pingsan dan kemudian lolos dari kayu salib, seperti yang banyak diteorikan oleh beberapa sekte. Apa yang tertulis di dalam pengakuan iman ini sejajar dengan apa yang dicatat oleh sejarawan Flavius Josephus dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku ke-18. Dia menulis sekitar tahun 95 Masehi. Dia mengatakan dalam bukunya Ke auton andexei ton proton andron par isim stauro epiteti mikotos Pilato. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan para pemimpin agama kita. Kemudian Alkitab juga berkata, akhirnya Pilatus menyerahkan dia untuk disalibkan. Yohanes pasal 19 ayat 16a. Jadi cara matinya disalib. Dia disalib sampai mati. Ada catatan sejarah dari ahli hukum sekaligus senator Romawi yang menulis sekitar tahun 90 Masehi, namanya adalah Cornelius Tacitus. Dia mencatat di dalam bukunya yang ditulis di dalam bahasa Latin, Auctor nominis eus Christus tibero imperitati per precuratorum Pilatum supplicio adfectus erat. Kristus, dari siapa nama Kristen itu berasal, telah dihukum mati pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Sangat jelas cara matinya, kapan dia mati, dan pada pemerintahan siapa. Nama kaisarnya disebut Tiberius, nama wali negerinya yang menguasai Yudea, di mana Yesus masuk dalam wilayah yurisdiksi Pilatus, semuanya disebutkan. Saudara-saudara, Yohanes pasal 19 ayat 16a mencatat, akhirnya Pilatus menyerahkan dia untuk disalibkan.
Itu pun sejajar dengan apa yang ditulis oleh Yosefus. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan pemimpin agama kita, seperti yang tadi kita baca. Tetapi juga ada seorang penulis Yunani yang menulis kira-kira tahun 170 Masehi, namanya Lucianus dari Samosata. Dia menulis dalam bukunya Peregrinus, kaum Kristen itu seperti kamu tahu menyembah seorang pria sampai hari ini, tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus baru yang disalibkan karena alasan itu. Di sini kata yang biasa digunakan untuk penyalipan adalah stauro di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Kata Yunani yang artinya stauro yang diterjemahkan di dalam bahasa Latin yaitu cross yang artinya salib. Saudara-saudara, di sini menunjukkan bahwa Lucianus tidak tergantung dengan teks Perjanjian Baru. Tatkala dia menegaskan penyalipan Yesus, dia menggunakan kata lain, anos kolopistenta, dia ditusuk. Itu istilah lain untuk kata penyalipan. Kemudian kapan Yesus disalib? Di dalam sebuah traktat Talmud, yaitu Sanhedrin 43a, dengan jelas disebutkan di sana, BRF Hapesah Talahu le Yesu. Pada waktu menjelang Paskah telah digantung Yesus. Orang Yahudi tidak mengenal kata salib, karena penyalipan itu adalah cara hukuman menurut hukum Romawi. Di dalam kitab Taurat yang dikenal adalah digantung. Karena itu dalam sejumlah traktat yang lain, Yesus selalu disebut sebagai Yesu Hatalui, Yesus yang digantung. Dan kapan dia dieksekusi? Menjelang Paskah. Ini menunjukkan bahwa penyalipan benar-benar adalah fakta historis. Lebih lanjut, saudara-saudara, kenapa kekristenan setelah sang guru disalibkan, setelah tokoh sentral dalam kekristenan yaitu Kristus, Yesus itu disalibkan, kekristenan tetap ada sampai hari ini? Minimal itulah yang diamati oleh sejarawan Flavius Josephus ketika dia menuliskan secara lengkap fenomena ini dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Dia mengatakan seperti ini. Dia adalah Kristus. Dalam teks Yunani disebutkan Ho Christos autoin. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan para pemimpin agama kita. Tetapi mereka yang tetap mengasihi dia tetap berbuat demikian. Artinya dia tetap mengasihi Yesus. Sebab dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga dalam keadaan hidup kembali, seperti nabi-nabi ilahi telah menubuatkan hal itu, dan beribu-ribu perbuatan ajaib mengenai dia. Golongan yang disebut berdasarkan namanya, maksudnya Kristen, masih ada sampai hari ini. Teks ini merupakan terjemahan dari teks bahasa Yunani. Tetapi ternyata Josephus juga menulis karya aslinya di dalam bahasa Aramaik. Dan baru-baru ini penelitian tentang naskah asli Aramaik dari karya Josephus berdasarkan kutipannya dari tulisan seorang Syria yang bernama Mikael el-Suryani. Dia menyajikan The Syriac Testimonium. Dan tidak ada perbedaan antara teks Yunani dengan teks Syriak atau Aramaik kecuali dalam hal penekanan tertentu. Misalnya, ketika teks di dalam bahasa Yunani menyebutkan dia adalah Kristus, bagaimana mungkin seorang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias mengatakan dia adalah Kristus? Teks dalam bahasa Yunani ini memang ditujukan untuk para pembaca Yunani, di mana ungkapan Kristus lebih longgar maknanya daripada kata ha-Mosiah dalam bahasa Ibrani atau Mesiha dalam bahasa Aram. Setelah ditemukan teks dalam bahasa Aram, ternyata bunyinya dalam teks bahasa Aram adalah Mistafra de Mesiha itauhu.
mungkin saja dia adalah Mesias itu. Tampaknya dia adalah Mesias. Bagi saudara-saudara yang mendalami, paling tidak awam dengan studi bahasa-bahasa Timur Tengah, khususnya Aramaik, kata mistabar atau mistafra ini juga muncul di dalam kitab Injil, yaitu Lukas pasal 3 ayat 23, pesito atau pesita Aramaik. Misalnya di sana disebutkan, Huden Yesua itauhi wa aikbar senin telatin umistabar wa bar Yosef bar Heli. Ketika Yesua mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang dia anak Yusuf, anak Eli. Jadi kata mistabar atau mistafra persis sama yang dipakai Yosefus ketika dia bicara mistafra de Mesiha itauhu. Mungkin saja dia adalah Mesias. Dengan demikian, kajian-kajian para ahli sebelum ditemukannya naskah Siriak dari karya Yosefus ini tentu waktu itu mengandaikan dengan anggapan tidak mungkin seorang Yahudi mengucapkan kata Kristus untuk Yesus karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi dengan penelitian yang lebih mendalam tentang penggunaan kata-kata Yunani, Latin pada masa itu telah menunjukkan bahwa keraguan-raguan semacam itu sekarang mulai ditepis. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, catatan sejarah tentang kebangkitan Yesus di antara orang mati tentu tidak seeksplisit catatan tentang kematiannya. Ketika Anda memberitakan seorang pejabat negara, apalagi seorang yang memiliki signifikasi politik, meninggal, tentu itu beritanya lebih luas. Tetapi ketika saudara bicara tentang kebangkitan orang mati, yang adalah peristiwa yang bersifat supranatural, tentu cara pemberitaannya berbeda. Karena mereka tidak dalam posisi melihat seperti mereka melihat kematian seseorang. Disebutkan dalam Injil Matius pasal 12 ayat 40. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Lukas 24 ayat 45. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi perhatikan, tinggal di rahim bumi selama 3 hari 3 malam itu bukan hitungan 3 kali 24 jam. Sebab hari ketiga itu kapan? Kalau kita lihat, Jumat adalah hari pertama, Sabtu adalah hari kedua, dan Minggu adalah hari ketiga. Kalau seandainya Yesus itu wafat sebelum hari Jumat, dan semua orang sepakat kebangkitannya hari Minggu, maka tentu dia akan bangkit bukan pada hari ketiga, tapi bisa hari keempat atau hari kelima, yang jelas lebih daripada 3 atau hari ketiga. Saya ingin membacakan teks Yosefus secara lebih lengkap menurut versi pendek yang mungkin itu dilestarikan dari bahasa Aramaik, dan kutipannya yang ditulis dalam sebuah literatur bahasa Arab yang berjudul Kitab Al-Unwan atau Kitabul Unwan yang ditulis oleh Anba Agabeus. Pada waktu itu ada seorang saleh yang bernama Yesus. Innahu kana fi hadal zaman rajulun hakim yaqulu lahu Iswa. Di dalam terjemahan bahasa Arab ini Abba Agabeus menggunakan kata Iswa karena di dalam teks bahasa Arab nama Yesus itu adalah Yesu atau Yeshua, yang kadang-kadang huruf yod itu dialih aksarakan menjadi alef atau kadang-kadang azin. Maka Yeshua menjadi Iswa, dan Iswa itulah yang nanti berkembang menjadi bahasa Arab yang dipakai di kalangan tertentu, sekalipun itu tidak luas, menggunakan kata Isa, yaitu Isa Al-Masih.
Dan banyak orang dari kalangan Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi menjadi muridnya. Dia adalah seorang yang baik, terkenal dari perbuatan-perbuatannya yang suci. Pilatus telah menghukumnya dengan cara menyalibkannya hingga mati. Dan mereka yang menjadi murid-muridnya tidak pernah mundur untuk tetap menjadi murid-muridnya. Dan ini menarik di dalam teks bahasa Arab. Disebutkan wadzakaru innahu dhuhara lahum ba'da salah satu ayam min salabihi wa innahu asa fa la'allahu huwal masih. Mereka melaporkan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka pada hari yang ketiga setelah penyalipannya, dan ia hidup kembali. Dengan kenyataan itu, mungkin saja dia adalah Mesias. Fala'allahu huwa al-masih. Sebagaimana yang dinubuatkan nabi-nabi dengan mujizat. Dari Jumat Agung hingga Minggu Paskah, pada masa kuno dikenang dalam liturgi oleh gereja-gereja sepanjang segala abad. Mengenang Jumat Agung sampai Minggu Paskah itu telah tercatat dalam dokumen-dokumen sejak abad pertama Masehi. Saya ingin menunjukkan sebuah dokumen yang ditulis dalam buku yang berjudul Didache. Dan Didache itu ditulis kira-kira tahun 90 atau 95 Masehi. Kalau Rasul Yohanes wafat di Efesus pada tahun 96, berarti ketika Didache atau buku katekisasi terkuno di dunia ini ditulis, maka Rasul Yohanes masih hidup. Dikatakan di sana, janganlah kamu puasa seperti orang munafik. Yang disebut orang munafik di sini merujuk kepada orang Yahudi. Mereka puasa pada hari Senin dan Kamis, tetapi hendaklah kamu memelihara puasa pada hari Rabu dan hari persiapan. Hari persiapan yang dimaksudkan adalah hari Jumat. Sejak zaman Rasuli, dengan demikian bisa disimpulkan orang Kristen sudah memperingati Jumat Agung dengan puasa, yaitu puasa Rabu dan Jumat. Ini merupakan reaksi atau salah satu reaksi dari sebuah praktek puasa di dalam agama Yahudi seperti yang tercatat di dalam Traktat Sulkan Aruk 492, Senin dan Kamis, dan Senin setelah Paskah dan setelah Sukot, hendaklah kamu berpuasa. Ini merupakan reaksi dari kebiasaan puasa Yahudi yang juga dikaitkan dengan Paskah. Tapi tentu bukan Paskah kebangkitan Kristus, tetapi Paskah keluaran dari tanah Mesir. Data ini juga didukung oleh penulis-penulis Roma. Misalnya yang tadi sudah saya kutip, yaitu Cornelius Tacitus. Mereka biasa berkumpul menjelang fajar pada hari yang ditetapkan secara bergantian. Mereka mengidungkan himne kepada Kristus seperti kepada dewa. Carmen kue Kristus quasi Deo. Teks ini membuktikan bahwa sudah ada ibadah Minggu Paskah yang biasa mereka lakukan, orang-orang Kristen perdana lakukan pada saat menjelang fajar atau pada saat fajar. Dan ini praktek yang diketahui dan ditulis oleh penulis-penulis di luar kitab suci. Lalu disebutkan juga Lucianus yang tadi juga kita sudah singgung dari bukunya yang berjudul Peregrinus. Lucianus dari Samosata yang sangat sinis terhadap iman Kristen, dia mencatat orang-orang Kristen itu telah membuang dewa-dewa Yunani dan menyembah seorang sopis, seorang bijaksana yang disalibkan dan hidup di bawah hukum yang diberikannya. Pada bagian lain dia mengatakan seorang bijaksana yang disalibkan di Palestina, yaitu Yesus.
Nah, inilah bukti sejarah di luar Alkitab tentang penyembahan kepada Kristus yang dilakukan menurut hari dan saat tertentu, yaitu saat fajar dan harinya adalah hari Minggu. Ada banyak tulisan-tulisan yang lain yang bisa diikuti, misalnya Plinius Secundus atau Pliny the Younger, Plinius Muda. Dia menulis bagaimanapun juga mereka menegaskan bahwa seluruh kekeliruan mereka adalah mereka biasa berkumpul setiap menjelang fajar pada hari yang ditetapkan. Jadi mereka menetapkan hari, dan itu tentu adalah Kuriake, hari Tuhan yang adalah hari Minggu. Kapan? Setiap menjelang fajar, ketika secara bergantian mereka menyanyikan bait-bait himne kepada Kristus Quasi Deo, seperti mereka menyembah Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana dengan kaum yang bersekongkol untuk menyalibkan Yesus sendiri? Tentu kesalahan ini tidak bisa diulang-ulang dan kemudian kita menuduh semuanya kesalahan Yahudi. Tentu tidak seperti itu. Tetapi fakta sejarah juga tidak bisa ditutupi bahwa karena konspirasi imam-imam Yahudi yang berkuasa saat itu dengan penguasa Roma di bawah Pilatus di Yudea, mereka telah memutuskan untuk salibkan dia. Tetapi kita melihat, sekalipun Yesus sudah disalibkan, tetapi Yesus bangkit kembali dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan ini sekalipun tidak diakui oleh orang-orang Yahudi, tetapi ada bukti-bukti dari catatan polemik dalam sejarah bangsa Yahudi sendiri yang menunjukkan eksistensi orang Kristen yang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib atas nama Yesua. Misalnya disebutkan dalam Tosefta Gulin, anekdot tentang seorang sesat, seorang jamaknya minim, bernama Yaakov, yang menamai gurunya Yesus. Disebutkan bahwa Rabi Eliezer ben Dama digigit ular. Yakub datang untuk menyembuhkannya. Misem Yesu ben Pantera, dalam nama Yesu anak Pantera. Dan Pantera ini adalah ejekan orang Yahudi yang memplesetkan kata Parthenos yang artinya perawan. Dan kata Parthenos adalah merupakan terjemahan dari bahasa Yunani Septuaginta, yaitu Yesaya pasal 7 ayat 14, di mana teks dalam bahasa aslinya disebut Almah dalam Septuaginta yang diterjemahkan orang Yahudi kira-kira abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria untuk kepentingan orang-orang Yahudi diaspora pada waktu itu diterjemahkan dengan Parthenos. Dan seperti orang-orang Yahudi memplesetkan kata misalnya Euangelion yang artinya kabar baik diterjemahkan menjadi Injil dalam bahasa Arab. Kabar baik itu Evangelion yang kemudian diplesetkan menjadi Awen Gilayon, dosa orang-orang pinggir yang tidak lain merujuk kepada Galilea, wilayah bangsa-bangsa yang menjadi pusat pemberitaan Kristus pada zamannya. Nah, ketika kemudian Yakub itu datang menyembuhkannya di dalam nama Yesus, Rabi Yismael tidak mengizinkan. Apa alasannya? Sebab Yesu ben Pantera mengajarkan bidat kepada orang Israel. Kisah ini juga disebut dalam Yerusalem Talmud, Traktat Abu Dahzarah II, dan Talmud Babli juga disebutkan dalam traktat yang sama yang diberi judul Abu Dahzarah. Jadi pada dasarnya kitab Abu Dahzarah ini mengikuti kembali apa yang pernah diriwayatkan dalam Tosefta yang tadi kita sebut tentang Rabi Eliezer ben Dama dengan materi-materi tambahan. Misalnya dikisahkan bahwa Yaakub dari Kafar Sekania mengutip kitab Taurat, jangan membawa upah seorang pelacur atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan, Allah yang kamu sembah, sebagai pemenuhan suatu nazar. Yakub mengatakan bahwa ia diajari hal ini oleh Yesua. Bolehkah menggunakan uang pelacuran untuk membangun rumah bagi imam besar?
yang menghabiskan sepanjang malam sebelum Yom Kippur dalam bait suci, Baitul Maqdis? Tanya Yakub lagi. Ketika Rabbi Eliezer tidak menjawab, Yakub mengutip kitab Mika pasal 1 ayat 7. Sebab dari upah pelacur dikumpulkan semua itu dan akan kembali menjadi upah pelacur. Inilah ajaran Yesus yang menyenangkan Rabbi Eliezer. Jadi ini sekilas kutipan, karena ini naskah polemik, yang intinya bagaimana awal perjumpaan orang-orang Yahudi yang tidak menerima Kristus dan orang Yahudi lain yang menerima Kristus. Jadi ini sama-sama orang Yahudi. Karena kekristenan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari Yudaisme pada mulanya. Sehingga di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 2 misalnya, perkumpulan Kristen juga disebut sinagoge, sinagoge imon, yaitu tempat kumpulanmu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi saudara-saudara, penegasan bahwa Yesus telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, saat itu kaisarnya Tiberius. Bahkan jamnya disebutkan Be'ereb Hapesah, yaitu menjelang Paskah. Ini menunjukkan bahwa yang disalibkan pada masa pemerintahan Pilatus menderita, wafat, dan dikuburkan sebagaimana yang disebutkan dalam pengakuan iman, itu bukan sekedar tafsiran teologis yang bersifat subjektif dari sebuah kitab suci, tetapi itu adalah fakta historis. Soal orang Yahudi belum meyakini bahwa Yesus itu menggenapi Taurat, itu urusan lain. Tetapi bedakan antara fakta sejarah dengan tafsiran teologis. Secanggih apapun Anda akan menyajikan tafsir-tafsir teologis atas kitab sucimu, itu tidak mempengaruhi fakta bahwa pada sekitar tahun 33 bulan April, telah disalibkan seorang Nazaret yang bernama Yesus. Dan peristiwa ini direfleksikan oleh murid-muridnya sendiri yang terbiasa menyertainya, bahkan menyaksikan fakta kebangkitannya sebagai peristiwa akbar penebusan umat manusia. Dan ini menggantikan Yom Kippur Yahudi atau menggenapi Yom Kippur Yahudi. Intinya bahwa Yudaisme mengenal penebusan karena ada upacara Yom Kippur. Yom itu hari, Kippur itu adalah tebusan. Saudara-saudara boleh tidak percaya kepada Yesus, itu adalah urusan Anda. Tetapi kalau saudara mengharapkan tebusan dari penyembelian domba-domba seperti pada saat upacara Yom Kippur, Kristus justru memberikan dirinya sendiri. Akar kekerasan yang sudah membudaya sejak peradaban umat manusia, itu yang dipotong mata rantai kekerasan itu dengan salib Yesus. Salib Yesus adalah pemberian cinta Tuhan kepada umatnya. Tinggal saudara-saudara mau menerima atau tidak menerima. Tetapi berita ini adalah berita untuk segala bangsa, untuk segala kaum, untuk segala bahasa.